pada malam hari ini tidak ada nikmat yang lebih besar yang kita rasakan lebih daripada apa yang baru saja kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya apa yang mereka kumpulkan dari harta sungguh lebih baik daripada apa-apa yang manusia kumpulkan dari harta. Sungguh apa yang kau dapatkan dari keimanan itu jauh lebih besar dari apa yang mereka kumpulkan dari harta-harta dunia. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah bahasan yang dia merupakan pondasi agama kita, yaitu adalah menuntut ilmu adalah taman-taman surga. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih yang disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wahai para sahabatku, kata Nabi, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah. Nabi ngomong di hadapan sahabat. Kalau di dunia ini kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah. Maka singgahlah sebentar di dalamnya. Maka bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, wama riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaqudz dzikr, majlis zikir. Majlis yang disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah. Majlis yang disampaikan di dalamnya ilmu agama Allah. Disebut dengan taman-taman surga. Kalau kita beriman kepada apa yang Nabi sampaikan, detik ini ada mungkin jutaan malaikat yang mereka beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Ini rumah Allah atau tidak, Pak? Rumah Allah ini. Musalla ini dengan Istiqlal sama, tidak ada bedanya. Kalau dia dibangun untuk agama Allah, sama statusnya. Yang berbeda hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid ini yang berbeda dari sisi pahala. Musalla Al-Barakah Pak ya. Dan Masjid Istiqlal sama pahalanya, Pak. Jangan berpikir kalau tempatnya kecil maka kecil pahalanya. Enggak, sama aja. Selama dia dibangun untuk menegakkan la ilaha illallah, selama dia dibangun untuk orang mendekatkan diri kepada Allah, statusnya sama. Kata Nabi, tidaklah seorang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka belajar ilmu syariat, kecuali para malaikat turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah turun untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat menyebut-nyebut nama mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta hitan fil bahar, sampai ikan-ikan yang di lautan. Berapa jumlah ikan di parit sebelah ini, berapa, Pak?
Berapa jumlah ikan? Banyak sekali. Dan kita nggak mampu beristighfar sebanyak jumlah ikan. Maka Nabi mengatakan, hatta hitanu fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang duduk di rumah Allah mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau tulis sebuah keutamaan dalam menuntut ilmu, jumlahnya lebih dari 100. Kita akan sebutkan sebagiannya keutamaan ilmu pada pertemuan kali ini. Baik, ilmu, kalau disebutkan ilmu berarti ada 3 hal. Qala Allah, firman Allah, wa qala Rasul, ucapannya Rasulullah, wa jama'us sahabah, dan ijma'nya para sahabat. Inilah pokok dari semua ilmu. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasul sampaikan dalam hadisnya. Dan sering-sering baca hadis di rumah, Pak. Karena orang yang suka membaca hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nazzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha thumma ballaghaha." Nabi mengatakan, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang mereka membaca hadisku, yang mendengarkan hadisku, yang menghafalkan hadisku, kemudian mereka sampaikan kepada manusia. Semoga Allah berikan cahaya kepada mereka di hari kiamat. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana semangatnya orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu luar biasa. Berarti keutamaan yang pertama, istighfarnya para malaikat. Keutamaan yang kedua dari majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Enggak sama. Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan agamanya dan orang yang tidak mengerti dengan agamanya? Sama atau tidak? Tidak sama. Tidak sama orang yang kenal kepada Allah dengan orang yang tidak peduli kepada Allah. Maka kita ini Bapak Ibu bersyukur sama Allah, kalau kita masih dimudahkan datang ke masjid 5 waktu berjamaah. Kita masih dimudahkan Allah menuntut ilmu. Kita masih dimudahkan Allah untuk belajar ilmu syariat ini. Karena ketika seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah bukan banyakkan hartanya, bukan Pak. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan membuat dia faham dengan urusan agamanya. Itu standarnya Bapak Ibu. Kalau ingin melihat Allah sayang nggak sama saya, Allah menginginkan kebaikan atau tidak pada hidup saya, maka ini standarnya. Yufaqihu fid din. Allah akan membuat kita mengerti dengan urusan agama kita. Makanya Nabi menyebutkan di antara jalan menuntut, di antara jalan menuju ke dalam surga, menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama,
Sengaja keluar dari rumah ingin tahu apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Mana perbuatan yang Allah ridhoi, mana perbuatan yang Allah murkai. Dia mau belajar untuk itu. Kata Nabi, Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga. Ini impian hidup kita. Maka kalau kita diberikan pemahaman agama yang benar, kita dimudahkan beribadah kepada Allah, mudah-mudahan itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan kalau kita perhatikan, ya, di antara kisah-kisah para sahabat terdahulu dalam belajar luar biasa. Dulu pernah salah seorang khalifah di masanya Imam Nafi, ya, waktu itu yang menjadi gubernur di kota Makkah adalah Nafi, di masa khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Nafi ini khalifah pada waktu itu, gubernur Mekah. Dia hendak meninggalkan Mekah sebentar. Maka Umar bin Khattab tanyakan, siapa yang menggantikan sementara posisimu sebagai gubernur? Lihat bagaimana ilmu bisa mengangkat derajat seseorang. Kata Nafi, taraktu fihim Ibnu Abza. Aku tinggalkan di tengah-tengah mereka seorang yang bernama Ibnu Abza. Umar bin Khattab seperti kaget mendengar nama ini karena nggak dikenal nama ini, siapa orang ini. Kata Umar bin Khattab, man Ibnu Abza? Siapa Ibnu Abza ini, siapa? Kenapa dia penggantinya? Kata Nafi, dia mantan budak. Dia mantan budak. Maka Umar semakin kaget. Engkau meninggalkan Mekah, meninggalkan pemimpinmu mantan budak. Kata Nafi, dia adalah a'lam bi kitabillah wa a'lamu bil faraid. Ibnu Abza ini, wahai Amirul Mukminin, dia paling mengerti dengan Al-Quran dan dia paling faham dengan ilmu warisan. Ketika mendengar itu maka Umar mengatakan, innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan Allah jatuhkan sebagiannya dengan Al-Quran. Jadi artinya karena dia mengerti dengan ilmu agama, dia menjadi pemimpin di tengah-tengah umatnya. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun dalam kita belajar ilmu agama, kita bukan sekedar belajar, tapi kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim, sebuah amalan besar pahalanya, biasanya ancamannya juga besar. Itu kaidah itu, Pak. Tauhid keutamaannya besar. Melakukan syirik dosanya besar juga. Berbakti sama orang tua pahalanya besar. Tapi durhaka kepada keduanya dosanya juga besar. Sama seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu niatnya ikhlas karena Allah, pahalanya besar. Tapi kalau niatnya salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar ilmu agama, seharusnya dia belajar untuk bersimpuh di hadapan Allah. Itu tujuan kita belajar, Pak. Kita belajar agama bukan untuk nyalah-nyalahin orang, enggak. Kita belajar agama bukan untuk mensirik-sirikan orang, tidak. Kita belajar agama ini supaya kita bersimpuh di hadapan Allah. Supaya hati kita semakin takut kepada Allah. Kata Nabi, kalau ada orang belajarnya untuk dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Mereka tidak akan bisa mencium
harum surga besok di hari kiamat. Niat yang salah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kalian belajar agama ini untuk berbangga-bangga di hadapan ulama. Ada orang niat belajar untuk bangga-bangga. Berapa hafalan ente berapa? Oh, cuma sedikit, Masya Allah. Berbangga-bangga dengan itu. Wala litumaru bihi sufaha. Jangan belajar agama untuk mendebat orang-orang bodoh. Ada sebagian orang, Pak, dia belajar agama untuk debat. Debat sana, debat sini. Kecuali debat yang ilmiah, ya. Debat mencari kebenaran boleh. Tapi kalau debat kusir, dilarang oleh Allah. Sengaja berdebat. Dan yang ketiga, wala takhayyara bihil majalis. Jangan kalian belajar ilmu agama supaya pandangan manusia mengarah kepada kalian. Maksudnya supaya terkenal, supaya viral. Faman fa'ala dzalik fannar annar. Barang siapa yang mempelajarinya karena itu, maka ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ya, ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap agamanya. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Ketika kita belajar agama, kita ingin mengenal siapa Allah. Maka bagus tuh ya, Bapak Ibu punya buku di rumah, Fikih Asmaul Husna, beli Pak. Kita ingin mengenal Allah lebih dalam. Karena banyak orang yang tidak mengenal Allah kecuali sekedar Allah pencipta. Hanya itu. Padahal pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari peperangan, maka Nabi bersama para sahabat menunjuk seorang ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya. Ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ditunjuk sama Nabi dari jauh. Wahai para sahabatku, mungkinkah seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Afwan, mungkinkah seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata para sahabat, mustahil ya Rasulullah. Seorang ibu pasti cinta kepada anaknya. Maka kemudian Nabi menjawab, maka cintanya Allah kepada orang-orang beriman lebih hebat daripada kecintaan seorang ibu kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Jadi sebenarnya Allah tidak ingin melemparkan kita ke neraka, enggak. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sebenarnya semua umatku masuk surga. Sebenarnya begitu kata Nabi. Illa man aba. Tapi ada orang-orang yang tidak mau. Enggak mau masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, waman ya'ba. Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Nabi memberikan kuncinya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak bertaubat kepadaku, dia pasti menjadi penghuni api neraka. Maka yang pertama sekali, kewajiban kita adalah mengenal Allah dengan ilmu. Kenali Allah. Bagaimana Allah kalau cinta kepada seorang hamba. Dan Allah berbeda dengan makhluk, Pak. Terkadang Allah kalau cinta sama seorang mukmin, Allah uji dia di dunia. Allah uji dia di dunia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, yu'ta rajulun yaumal qiyamah. Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat. Dan disebutkan laki-laki ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ada orang begitu, Pak.
Selama di dunia, hidupnya nyaman, bahagia terus, jarang sakit, lahir dari orang tua yang kaya raya, mau ke sana kemari, liburan ke sana kemari, bisa. Tapi nikmat tersebut dia tidak pakai dalam ketaatan. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah celupkan dia di akhirat satu celupan ke dalam api neraka. Lihat, satu celupan Allah angkat lagi. Allah mengatakan, ya fulan, hal marra ni'matun qat. Wahai hambaku, setelah aku celupkan engkau satu celupan ke dalam api neraka, pernahkah engkau merasakan kenikmatan di dunia? Satu celupan. Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb. Kata para ulama, satu celupan dalam api neraka menghilangkan semua kenikmatan yang pernah dia ingat ketika hidup di dunia. Datang orang yang kedua, seorang yang di dunia diuji dengan kefakiran, mungkin dia sakit-sakitan terus, dia nggak dihormati sama orang, tapi dia orang yang tunduk dan patuh sama Allah. Allah celupkan dia satu celupan ke dalam surga. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Masuk satu celupan. Dia celupkan satu celupan, Allah angkat lagi. Allah tanyakan hal yang sama, ya fulan, apakah selama di dunia, setelah aku celupkan engkau satu celupan dalam surgaku, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan di dunia? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb. Satu celupan dalam surgamu melupakan semua kesengsaraanku ketika hidup di dunia. Maka kenalilah Allah dengan kasih sayangnya, Pak. Ini yang pertama, ya. Belajar tentang agama Allah, belajar tentang ilmu akhirat. Karena tidak semua orang yang diberikan harta oleh Allah dia selamat di akhirat. Bukan itu standarnya, Pak. Kalau seandainya kekayaan tanda kasih sayang Allah, tidak mungkin Fir'aun mati dalam kondisi kafir. Fir'aun kaya raya, Qarun kaya raya, Abu Jahal kaya raya. Tapi lihat, Bilal bin Rabah dengan kemiskinannya membuat dia masuk ke dalam surga karena dia sabar. Dan Nabi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ittala'tu ilal jannah, aku pernah masuk ke dalam surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, aku melihat di dalam surga itu kebanyakannya orang-orang fakir. Lihat Pak, kebanyakan penduduk surga itu orang-orang miskin. Tapi orang miskin yang taat ya, orang miskin yang maksiat banyak juga soalnya. Kemudian apa kata Nabi? Wattala'tu ilal nar, dan aku pun melihat ke dalam api neraka. Fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya wal nisa. Aku melihat ke dalam api neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kaya dan para wanita. Jadi maksud saya, kaya atau miskin itu bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan itu tandanya. Tandanya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kalau disuruh pilih mana Pak? Pilih kaya bersyukur atau miskin sabar? Miskin mana, pilih mana Pak? Kaya bersyukur, Masya Allah. Dan ingat Bapak Ibu, besok orang-orang fakir, mereka dahulu masuk surga Allah 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Orang miskin tidak ada yang dihisap hartanya. Paling apa yang dipakai makan, untuk minum, itu yang dihisap. Adapun orang-orang kaya, hisapnya lama. Bedanya 500 tahun. Ingat, 500 tahun hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Ada orang bilang sama saya, Ustadz, saya nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Walaupun masuk neraka sebentar nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga, kata dia. Subhanallah Pak, di neraka itu
Kalau ada orang besok di akhirat Allah mengatakan kepada dia, ya fulan, engkau punya satu dosa, engkau singgah dulu dalam nerakaku 1 hari. Berapa sebenarnya Pak? 1000 tahun sebenarnya. Kalau seandainya Allah mengatakan kepada seseorang, ya fulan, engkau punya satu dosa yang belum aku maafkan, engkau singgah dulu sebentar dalam neraka 1 hari saja. Jangan kerbayangnya 1 hari 24 jam. Karena hitungan di akhirat berbeda. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka jangan main-main dengan api neraka Allah, Pak. Jadi kita ini berusaha untuk memperbanyak amal kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, setelah kita punya ilmu, yang kedua kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Maka Ibnu Mas'ud ketika ditanya, apa definisi dari ilmu? Kata Abdullah bin Mas'ud, al-ilmu laisat bi kathratir riwayah. Ilmu yang sebenarnya bukan banyaknya riwayat. Oh dia punya sanad, oh dia hafal Quran. Itu hanya wasilah saja. Tapi ilmu yang sebenarnya khasyatullah. Bagaimana ilmu itu menumbuhkan rasa takutmu kepada Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya kita dengar, kita takut sama Allah. Kita semakin cinta sama Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Makanya ya, orang-orang kalau dia sudah punya ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, ilmu akan menjadi bumerang untuk dia di hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seorang laki-laki dipanggil di hari kiamat, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu yaduru kama yadurul himar birrahah. Kemudian ususnya terburai-burai, na'udzubillah. Kenapa? Kemudian dia berputar-putar seperti berputarnya keledai. Hampir salah lagi, keledai, mirip-mirip soalnya. Berputar keledai di penggilingannya. Fayaqulu ahlun nar, berkatalah penduduk neraka kepada dia, ya fulan, akunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya fulan, kenapa engkau sekarang dalam neraka bersama kami? Bukankah dulu di dunia engkau mengajak kami kepada kebaikan, mengajak kami meninggalkan dosa dan maksiat? Jadi dia punya ilmu, dia dakwah kemana-mana. Ini untuk para ustadz juga bahaya. Apa kata dia? Kuntu nahaitukum 'anil munkar wala atih. Iya, dulu di dunia aku mengajak manusia kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku mengajak manusia meninggalkan kemungkaran, wa atih, tapi aku sendiri yang melakukannya. Artinya apa? Ilmunya enggak diamalkan. Ilmunya tidak berbuah amalan. Ini berbahaya, Pak. Maka Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi pembelamu di hari kiamat atau justru menjadi musuhmu di hari kiamat karena tidak diamalkan. Nah, jadi kayak ibu-ibu yang di luar ya, dapat satu ayat, satu hadis, kewajiban berbakti sama suami, patuh sama suami. Dapat kita satu ilmu, amalkan, Pak. Satu ilmu, amalkan. Karena kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, kita khawatir kita akan disiksa besok di hari kiamat karena tidak mengamalkan ilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah kita punya ilmu, kita menyampaikannya, kita mengamalkannya, kita punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Maksud saya bukan mesti dakwah kayak gini, bukan. Tapi punya kewajiban untuk menyampaikan kepada keluarga.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang perintah berdakwah kepada keluarga, beliau kumpulkan semua keluarganya, Pak. Didakwahkan satu-satu. Lihat juga Nabi Yakub alaihi salam, sebelum dia meninggal dunia, dia mengumpulkan anaknya, istrinya, cucunya, berkumpul di sebelah dia semua. Itu sebelum wafat Nabi Yakub. Kemudian ditanya satu-satu sama Nabi Yakub. Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa pertanyaannya Nabi Yakub kepada keluarganya? Madza ta'buduna min ba'di? Wahai istriku tercinta, wahai anak-anakku tercinta, setelah aku wafat, apa yang kalian sembah? Itu pertanyaannya, Pak. Kalau ayah sudah wafat, nak, apakah kalian masih menyembah hanya kepada Allah? Diingatkan keluarga dengan tauhid, dengan keimanan. Maka kita ini dapat ilmu, sampaikan kepada keluarga. Apalagi para suami, kita nggak boleh menjadi suami yang dayus. Tahu dayus? Bukan gayus, gayus beda lagi tuh. Gayus tontonan ibu-ibu. Dayus, apa itu dayus? Suami yang mendiamkan istri dan anak-anaknya melakukan dosa dan maksiat, didiamin sama dia. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan di hari kiamat. Allah tidak ajak dia bicara. Allah tidak sucikan dosa-dosanya, dan untuk dia azab yang pedih. Salah satunya dari 3 ini disebutkan zaujun dayyus, seorang suami dayyus. Istrinya nggak pakai hijab dibiarin, anaknya pacaran dibawa sama laki-laki, dipeluk-peluk, dia diam aja. Ini maksiat, Pak. Anak laki-lakinya tidak sholat, dia diam aja. Besok di hari kiamat Allah akan diamkan dia di hari kiamat. Allah nggak akan ajak dia bicara. Maka kita ini berat sebagai laki-laki, ini berat loh, Pak. Sampai kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian hai laki-laki adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ditanya Allah pertanggungjawabannya di hari kiamat. Yang penting kita sudah menasihati, Pak. Hidayah milik Allah. Yang penting kita sudah menasihati. Kalau kita sudah menasihati, keluarga kita tidak mau peduli, itu beda cerita. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Berapa lama dakwahnya Bapak Ibu? 950 tahun, Pak. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Siang malam mendakwahkan kaumnya. Ternyata anaknya, istrinya nggak masuk Islam. Tapi dia nggak berdosa karena dia sudah mendakwahkannya. Sampai pernah Nabi Nuh ditegur oleh Allah ketika Nabi Nuh minta agar anaknya dan istrinya diselamatkan dari banjir. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, istri dan anak-anakmu yang tidak beriman kepadaku bukan amal solehmu, bukan. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihatkan kepada engkau wahai Nuh agar engkau tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh enggak berhasil, Pak, mendakwahkan keluarganya. Hidayah milik Allah, tapi dia sudah berusaha. Lihat Nabi Ibrahim, ayahnya meninggal dalam kondisi kafir. Ibrahim tidak berbahaya besok di hadapan Allah,
tidak akan dihukum oleh Allah karena dia sudah mendakwahkan bapaknya. Termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya paman namanya siapa? Abu Thalib. Pamannya Nabi meninggal dalam kondisi musyrik, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Nabi sudah berusaha. Maka yang ingin saya katakan adalah jangan kita mendiamkan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kalau sudah bapak tidak peduli, ibu tidak peduli, udah hancur rumah tangga, Pak. Apalagi di masa sekarang, ya. Banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, Pak. Maka ingat, kita semua akan ditanya Allah di hari kiamat, mau tidak mau, percaya tidak percaya. Itu yang ketiga, berdakwah. Dan dakwah ini tidak mesti di mimbar, nggak mesti kayak gini. Misal bapak pergi ke masjid nih, ada tetangga, ajak dia ke masjid, ajak orang untuk datang sholat berjamaah ke masjid. Itu pahalanya besar, Pak. Sampai kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau seandainya ada orang mendapatkan petunjuk atas perantaramu, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta-onta merah. Onta merah adalah harta yang paling mahal ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, dalam kita sudah punya ilmu, kita kemudian mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya kepada orang-orang terdekat. Yang keempat, kita punya kewajiban untuk bersabar di atasnya. Sabar terbagi menjadi 3. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam mentaati Allah. Harus sabar, Pak. Subuh azan itu sabar tuh, berangkat ke masjid itu sabar tuh. Sabar dalam mentaati Allah. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu kalau seandainya kita subuh dan isya, terutama subuh dan isya ya, kita bisa sholat di masjid. Karena tanda-tanda orang munafik subuh dan isyanya enggak di masjid. Sampai Nabi mengatakan, in asqalu salatil alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik isya dan subuh. Ini kalau laki-laki ke masjid, kalau perempuan dia boleh di rumah, dia lebih utama di rumah. Tapi kalau dia mau ke masjid juga nggak apa-apa. Kata Nabi, salat yang paling berat untuk orang munafik isya dan subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu apa yang Allah siapkan di akhirat dari pahala-pahala yang besar, niscaya mereka akan datang menunaikannya walau dalam kondisi merangkak-rangkak. Cuman kita nggak lihat pahalanya sekarang, Pak. Kita nggak lihat istana di surga, kita belum lihat. Kita butuh iman. Nah, kira-kira, Pak, apa yang bisa membuat orang yang lumpuh di dunia ini merangkak-rangkak? Contoh ya, kalau besok DKM masjid bilang di Mushola Al-Barkah, siapa yang ke masjid dan dapat sof yang pertama dan kedua dikasih duit 10 juta, ramai gak Pak? Wow, membludak Pak, membludak. Lihat, manusia tidak lagi percaya dengan apa yang Allah janjikan. Tapi kalau dijanjikan dunia, jalan. Padahal uang 10 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang ada di akhirat. Sebagai contoh Bapak Ibu, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir besok di hari kiamat di hadapan Allah
mereka kekal dalam api neraka. Apa kata Allah? Mereka ingin keluar dari neraka itu walaupun harus menebus sepenuh bumi emas. Kalau besok di akhirat kita punya emas sepenuh bumi, itu nggak bisa mengeluarkan orang dari api neraka. Tapi kalau kita punya iman, walaupun sebesar biji dzarrah, akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Makanya kita bersabar dalam ketaatan, itu pertama. Kemudian as-sabru 'alal ma'asi, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Dan ini berat, jemaah. Sekarang ini kita hidup di masa di mana kita terbiasa dengan maksiat. Satu contoh, maksiat mata aja kita udah kena. Buka HP, lihat aurat perempuan. Lampu merah, iklan sampo. Maksiat lagi atau tidak? Maksiat. Mata kita nggak bisa memandang kecuali yang halal lagi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beristighfar minimal 70 kali atau sampai 100 kali dalam satu hari. Ingin melakukan dosa, sabar, tahan, Pak. Ingin melakukan riba, tahan. Ingin menipu orang, tahan. Karena bersabar dalam meninggalkan maksiat itu ada pahalanya. Dan yang terakhir, bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian hidup. Sabar. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang laki-laki surganya begitu tinggi di akhirat. La turfa darajatuhu fil jannah. Ternyata kenapa surganya tinggi? Ketika hidup di dunia, dia diuji dengan banyak cobaan dan musibah, tapi dia bersabar. Itu yang membuat dia masuk ke surga yang tinggi. Makanya kita ini dapat musibah sedikit, sabar. Musibah ini macam-macam. Ada musibah duniawi, ada musibah akhirat. Ditakdirkan Allah umur 40 sakit, sabar. Ditakdirkan Allah punya istri ngomel terus, sabar juga, Pak. Ada istri kerjanya ngomel terus, sabar. Kata para ulama, kalau istri sedang ngomel, dalam hati katakan, istri saya ngomel, udah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Takdir itu sudah ditulis, Pak, 50.000 tahun. Masing-masing kita udah ada takdirnya ini. Cuma kita nggak tahu takdir kita apa. Maka kita disuruh untuk berusaha dalam beramal soleh. Baik, mungkin ini kajian kita pada maghrib kali ini, dan mudah-mudahan semua kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan semoga Allah masukkan kita semuanya bersama orang-orang yang kita cintai di surga Allah yang paling tinggi, Jannatul Firdausil A'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.